wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Valencia Febianti, anak akuntansi gak balance kayak DJ bos. Pesanku 31 kelas 11 AKL 4. Oke, skip. Di sini aku bakal bahas materi salah satu pelajaran favorit nih. Kebalik, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan, tepatnya bab 2 peluang usaha dan perencanaan produk usaha berkaitan langsung dengan SWOT. Apa sih SWOT? Mari kita bahas. Analisis SWOT adalah metode analisis perancangan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunity, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk SWOT tersebut. Maka untuk perancang SWOT itu kita harus menguasai 4 faktor tersebut, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Strength adalah analisis kekuatan. Strength dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi kekuatan dari perusahaan atau organisasi saat ini. Analisis ini dapat diisi dengan menggunakan paduan sebagai berikut. A. Apa kelebihan yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan? B. Apa saja yang membuat organisasi atau perusahaan lebih baik jika dibandingkan dengan organisasi dan perusahaan yang lainnya? C. Apa saja keunikan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi? D. Apa saja yang menjadi penyebab kenaikan penjualan pada perusahaan? E. Apa yang dilihat atau dirasakan oleh konsumen tentang kelebihan dari usaha Anda? Next, kita lanjut yang kedua, weakness atau kelemahan. Weakness adalah analisis kelemahan. Weakness dapat diartikan sebagai situasi ataupun kondisi kelemahan dari organisasi atau perusahaan saat ini. Analisis ini dapat diisi dengan paduan sebagai berikut. A. Apa saja yang dapat dilakukan perusahaan dalam meningkatkan perusahaan atau organisasi? B. Apa yang harus dihindari oleh perusahaan atau organisasi? C. Apa yang menjadi faktor penyebab hilangnya penjualan? C. D. Apa saja yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen tentang kelemahan perusahaan atau organisasi? E. Apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing sehingga mereka lebih baik dari organisasi atau perusahaan saat ini? Yang ketiga adalah opportunity. Peluang. Opportunity adalah analisis peluang. Opportunity dapat diartikan sebagai situasi atau kondisi peluang yang berada di luar organisasi atau perusahaan yang mampu memberikan peluang untuk mengembangkan organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang atau masa depan. Analisis ini dapat diisi dengan paduan sebagai berikut. A. Apa kesempatan yang mampu Anda lihat? B. Apa perkembangan tren yang sejalan dengan organisasi atau perusahaan? Itu saja. Nomor 4, yang terakhir ini, trends adalah analisis. Ancaman. Trends dapat diartikan sebagai cara untuk menganalisis mengenai tantangan dan ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Analisis ini dapat diisi menggunakan paduan sebagai berikut. A. Apa saja yang menjadi hambatan sekarang dari perusahaan atau organisasi? B. Hal apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing perusahaan atau organisasi? C. Perkembangan teknologi apa saja yang mampu mengancam perusahaan atau organisasi ini? D. Apa ada perubahan peraturan pemerintah yang mampu mengancam perkembangan organisasi atau perusahaan? Itulah 4 bagian terpenting dalam SWOT itu, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, resiko.
Selain menjelaskan 4 faktor terpenting dari SWOT, aku juga menjelaskan fungsi SWOT. Baik, kita lanjut fungsi SWOT. Ada 5 nih fungsi SWOT, apa saja ya? Mari kita bahas. Yang pertama, memasuki sebuah industri baru. Kita memasuki industri baru ya teman. Yang kedua, memutuskan meluncurkan produk baru. Jadi kita menciptakan suatu produk buatan sendiri dari kreativitas sendiri. Yang ketiga, menganalisis posisi dari perusahaan pada peta persaingan usaha dan dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, melihat sejauh mana kelemahan dan kekuatan dari perusahaan inilah. Ini berhubungan langsung dengan 4 faktor SWOT tersebut, yaitu weakness, kelemahan, dan strength, kekuatan. Maka dari itu, sebelum kita menuntut kepada bisnis, kita harus memahami SWOT. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat suatu keputusan saat memecahkan masalah yang memiliki kaitan dengan peluang dan ancaman yang muncul dalam suatu usaha. Itu adalah 5 fungsi dari SWOT. Baik, langsung kita akan membahas tentang masalah dan solusi dalam menganalisis peluang usaha tersebut. Ini bakal aku jelasin masalah dan solusi dalam menganalisis peluang usaha. Tentunya kita dalam menjalankan suatu bisnis tidak akan jauh dengan yang namanya masalah. Kita sebagai seorang pembisnis harus tahu solusi dalam menganalisis peluang usaha tersebut. Di sini saya akan menguraikan beberapa masalah dan juga solusi yang biasanya terjadi dalam bisnis. Yang pertama yaitu kurangnya objektivitas. Yang kedua yaitu kurangnya pendekatan pasar. Yang ketiga yaitu pemahaman kebutuhan teknis yang tidak memadai. Yang keempat yaitu diabaikan kebutuhan finansial. Yang kelima, kurangnya diferensi produk. Yang keenam, pemahaman hukum yang tidak memadai. Yang ketujuh, modal. Yang kedelapan, menunda bisnis. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu gagal dalam melakukan marketing. Itu adalah masalah yang sering banget kita hadapi ketika menjalankan suatu bisnis. Di sini aku bakal kasih bocoran sedikit tentang masalah memecahkan peluang usaha tersebut. Solusi ini dapat ampuh dalam menanggulangi masalah tersebut, yaitu yang pertama, mempertahankan sikap objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk dan jasa. Yang kedua, pendekatan dengan pasar yang ingin dimasuki. Berarti kita harus dekat dengan pasar yang akan menjadi target dari produk yang kita buat atau kita tawarkan, agar dapat mengukur sesuatunya tersebut. Yang ketiga yaitu memahami persyaratan teknis dari produk. Yang keempat, memasuki secara mendetail kebutuhan finansial bagi perkembangan dan produksi. Ini mau lanjut atau udah selesai nih channelnya, videonya? Di sini aku bakal sedikit ya kasih contoh penerapan analisis SWOT yang ada jika nanti, pokoknya ada contohnya deh, jangan skip videonya nanti kepanjangan ya. Kekuatan sendiri analisisnya sebagai berikut. Biasanya itu makanan khas atau juga bahan baku mudah didapatkan. Untuk kelemahannya, kurang kegiatan promosi, jadi kurang kayak di sosmed gitu loh yang promosi. Terus kurang kerap terjadinya kesalahan pada proses pengolahan. Nah ini juga terpenting loh. Kita harus memperhatikan kualitas dari produk agar pasarnya itu laku. Jadi harus benar-benar memperhatikan produk pengolahan. Yang ketiga, memiliki lokasi produksi yang kurang strategis. Ya teman, jangan kalau kita jualan es di daerah dingin malah kita gak cocok gitu loh. Kalau misalnya pas musim panas kita jualan es, insya Allah dagangan kita akan laku. Yang keempat yaitu jumlah karyawan untuk bekerja yang sedikit. Ini biasanya digunakan untuk usaha yang udah besar, tapi tidak berlaku untuk usaha yang kecil tuh ya. Jadi aku beri contoh untuk usaha yang udah besar. Terus yang ketiga yaitu peluang. Jika peluang kita bisa diukur besar kecilnya, kita akan sukses dalam menjalankan suatu bisnis. Yang pertama yaitu produk olahan yang jarang. Jadi jarang orang yang menjual belikan produk yang kita tawarkan gitu loh. Yang kedua yaitu bahan produk yang mudah didapatkan. Jadi di supermarket atau di pasar itu udah banyak itu barangnya.
Terus yang ketiga yaitu produk olahan digemari, jadi kayak sedang tren di TikTok ataupun sosmed lainnya. Yang keempat yaitu ancaman. Yang terakhir itu ancaman. Sebelum kita mulai suatu bisnis, kita harus tahu resiko. Resiko ini sama dengan ancaman yang analisisnya sebagai berikut. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk yang kita tawarkan, jadi produknya baru, jadi belum banyak yang mengetahui. Terus yang kedua yaitu produk yang kita olah kurang populer. Misalnya keripik mangga itu kurang populer dibandingkan dengan keripik pisang yang udah populer sejak dulu ya. Di sini aku bakal kasih contoh dunia real atau dunia nyatanya, nggak teori, biar kalian itu paham dengan apa yang aku jelaskan. Jadi budak ini itu makanan khas dari Yogyakarta. Mereka menjual makanan khas Indonesia di sekitar Yogyakarta. Mereka menjual gudeg dan juga sejenisnya. Restoran dia berencana untuk membuka cabang pertamanya di pusat Solo dan sangat fokus pada perkembangan model bisnis yang membuatnya mudah berkembang dengan cepat. Analisis SWOT-nya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekuatan. Kota makanan tradisional Indonesia sangat sehat. Gudeg itu sehat loh ya. Memiliki kemampuan manajemen yang sudah mampu manajemennya. Terus untuk kelemahannya persetujuan pinjaman di bank. Jadi ini maksudnya membuka cabangnya ini modalnya dari bank, agak gimana ya. Yang kedua bisnis belum stabil, yaitu keuangannya belum stabil. Yang ketiga kurang alat penunjang. Terus untuk peluangnya target banyak di kalangan pelajar dan juga wisatawan, berarti ini terfokus, letaknya strategis tentunya. Terus untuk resikonya banyak pesaing gudeg. Jadi gudeg ini makanan yang udah nggak baru lagi, jadi banyak resep yang mudah ditiru. Nah, dari penjelasan aku video-video sebelumnya, maka dapat disimpulkan siapa sih yang harus melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT sama dengan merancang strategis, planning, bisnis proposal, bisnis plan. Jadi yang melakukan analisis SWOT otomatis adalah seorang yang akan mendirikan usahanya dan ingin usahanya itu berhasil dong. Ini adalah penjelasan terakhir dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang dipahami. Saya ambil referensi dari buku paket, produk kreatif, dan juga kewirausahaan, dan juga referensi-referensi dari internet yang lainnya. Mungkin bisa kalian akses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.